SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan 17 tujuan yang dibentuk atau dibuat oleh United Nations atau PBB yang akan dicapai pada tahun 2030. 17 tujuan ini bersifat berkelanjutan dan berguna di masa depan. Upaya pencapaian target PBB atau SDGs ini menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan, perencanaan di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Yang akan dibahas kali ini, SDGs nomor 11, kota dan komunitas yang berkelanjutan, yang merupakan pengupayaan hidup yang tentram, sehat, dan bahagia, serta dikelilingi orang-orang yang positif dan komunitas yang baik. Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat daerah. Jakarta sering disebut sebagai kota metropolitan. Bahkan, Jakarta juga mempunyai julukan The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding dengan New York City dengan julukannya Big Apple. Jakarta merupakan salah satu kota besar dan terpadat yang ada di Indonesia, yang memiliki luas sekitar 664,1 km² dan luas lautan 6.977,5 km², dengan penduduk berjumlah 11.240.000 jiwa pada tahun 2023. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Karena menjadi kota pusat, tentulah infrastruktur di Jakarta sangat lengkap. Atas dasar inilah, banyak masyarakat yang ingin mengadu nasib dengan harapan merantau ke Jakarta atau melakukan urbanisasi ke Jakarta dapat merubah tingkat kesejahteraan hidup mereka. Urbanisasi merupakan salah satu jenis interaksi wilayah yang berarti perpindahan penduduk dari luar kota atau desa ke kota. Salah satu tujuan masyarakat melakukan urbanisasi yakni untuk meningkatkan taraf hidupnya. Adapun beberapa dampak negatif akibat urbanisasi. Yang pertama, kepadatan penduduk yang semakin tinggi disebabkan pemikiran masyarakat yang menganggap dengan pindah ke kota banyak lapangan pekerjaan yang tersedia serta lengkapnya infrastruktur di kota. Yang kedua, tingkat kemacetan yang tinggi. Padatnya penduduk di suatu daerah mempengaruhi laju transportasi yang ada pada daerah tersebut. Semakin banyak penduduk yang ada di daerah tersebut dan masing-masing penduduk memiliki transportasi akan berdampak pada tingkat kemacetan. Selain kedua dampak yang sudah dipaparkan sebelumnya, dampak negatif urbanisasi adalah adanya pemukiman kumuh. Banyaknya penduduk yang pindah dengan harapan mendapat pekerjaan yang layak, tetapi ketika sudah di kota tidak ada lapangan pekerjaan yang cukup, menyebabkan beberapa penduduk menjadi pengangguran. Tingginya harga lahan dan terbatasnya lahan menyebabkan penduduk urban yang akhirnya menjadi pengangguran, membuat pemukiman-pemukiman di daerah yang tidak diizinkan oleh pemerintah, seperti di kolong jembatan, di bawah jembatan layang tol, di dekat TPS, dan lain sebagainya. Pemukiman-pemukiman yang dibuat tersebut dianggap sebagai pemukiman kumuh dikarenakan termasuk pemukiman yang tidak layak huni dengan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi serta bangunan yang tidak memenuhi syarat. Solusi pemerintah dalam mengatasi pemukiman yang kumuh yang disebabkan oleh kepadatan penduduk, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun yang dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagai solusi akibat mahalnya harga lahan DKI Jakarta. Rumah susun dibangun untuk menjadi solusi permasalahan keterbatasan permukiman di daerah perkotaan. Karena itu, rumah susun biasanya dibangun di lokasi yang strategis dan dekat dengan tempat-tempat layanan publik. Rumah susun memiliki banyak keunggulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain dapat memiliki rumah tinggal yang layak huni, legalitas hukum lengkap, lokasi strategis, harga murah menjadi daya tarik masyarakat untuk bisa tinggal di dalamnya. Upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah penyaluran dana desa.
Sebelum adanya dana desa, fasilitas yang berkembang di desa hanya mencakup 78% desa. Kemudian, dengan adanya dana desa, perkembangan fasilitas semakin masif dan mencakup 100% desa. Selain itu, nilai pembangunan sudah berkembang dari 250 juta per desa menjadi 1,4 miliar per desa. Hal ini dilakukan pemerintah agar masyarakat mau kembali ke desa dan memajukan desanya agar tidak membebani fasilitas di perkotaan. Solusi dari kelompok kami mengenai permasalahan urbanisasi dan pemukiman kumuh yakni: pertama, pemerintah dapat mengedukasi masyarakat desa bahwa urbanisasi belum tentu menjamin hidup menjadi lebih sejahtera. Yang kedua, pemerintah dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat menambah keterampilan kepada masyarakat agar masyarakat dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Karena salah satu faktor penyebab masyarakat desa melakukan urbanisasi adalah kurangnya lapangan pekerjaan di desa dan banyaknya pengangguran di desa. Sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut, masyarakat desa dapat memajukan desa itu sendiri sehingga tidak perlu melakukan urbanisasi. Yang ketiga, meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah pedesaan, seperti menyediakan berbagai sarana kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas transportasi yang memadai. Untuk itu, diharapkan bahwa nantinya SDGs poin 11 dapat segera terwujud. Bukan hanya dapat segera terwujud di ibu kota, Jakarta, atau kota besar, tapi juga di seluruh Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang perkotaan nomor 59 tahun 2022 sebagai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Diharapkan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan perkotaan dan dapat memberikan panduan regulasi bagi pengelola perkotaan melalui inovasi dan kolaborasi maupun pemanfaatan teknologi digital yang terus berkembang untuk mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan.